Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Romit Fahmi di channel Analisa Politik. Eh, Mungkin ini agak telat ya pembahasan soal tentang wacana Pilkades 9 tahun. Dan kemarin kita sudah melihat bersama ribuan kepala desa dari seluruh Indonesia datang ke Jakarta, ke depan gedung DPR RI untuk menuntut agar masa jabatannya ini ditambah bukan lagi 6 tahun sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Desa, tapi mereka meminta agar ditambah 3 tahun menjadi 9 tahun. Lantas, apakah layak atau apakah ideal jabatan kepala desa 9 tahun? Pertama, yang sepakat dengan jabatan kepala desa 9 tahun tentu lahir dari Menteri Desa sendiri, yaitu Gus Halim. Beliau mengatakan bahwa kenapa kepala desa itu harusnya ditambah bukan lagi 6 tahun menjadi 9 tahun, karena problem demokrasi di desa itu cukup rumit. Jadi setelah pesta demokrasi, yaitu pilihan kepala desa atau Pilkades, persoalan itu tidak langsung selesai dalam jangka waktu 1 tahun 2 tahun, karena mungkin terlalu berdekatan antara calon kepala desa 1, 2, dan 3 sampai 5, maksimal sampai ada 5 calon. Nah, ini tidak akan selesai persoalan ini 1, 2, 3 tahun, jadi bisa lama karena memang ya faktanya memang demikian. Jadi kehidupan di desa itu tiap hari ketemu antara calon kepala desa yang menang dan calon kepala desa yang kalah. Jadi tensinya itu lebih panas dibandingkan dengan pilkada, pilihan bupati, gubernur maupun pilpres, bahkan sampai DPD ataupun pileg. Jadi pilkades itu lebih panas. Bahkan kalau teman-teman sekalian bisa melihat bagaimana di daerah-daerah yang memang keras, ada yang sampai pegang parang setiap kali pilkades, terutama di Madura ya. Dulu mungkin teman-teman sempat melihat di video bahwa pilihan kepala desa kisruh, jadi carok massal, dan itu sudah biasa mungkin di Madura ya. Bahkan saya sempat mendengar di kabupaten sebelah, di Kabupaten Lumajang dulu, soal pilkades saling bacok, dan itu mungkin tidak kita temukan di pilihan-pilihan lainnya ya. Di pilihan lainnya, kalau mungkin pilpres hanya soal sebatas isu, permainan isu, pilkada juga demikian, tidak sampai benturan fisik. Tapi kalau pilkades itu berbeda, tensinya sangat panas karena lawannya kadang perbedaan pilihan antar sesama tetangga itu sudah misalkan kalah salah satu calonnya, itu bisa tidak ngomong hingga 1 tahun, baru kalau sudah ketemu hari raya itu baru mereka baru baikan, baru ngomong. Dan mungkin yang dimaksud oleh Menteri Desa itu juga seperti ini, termasuk misalkan antara kepala desa terpilih dengan perangkatnya yang kemarin itu beda pilihan. Lah, ini persoalan ini bakal berlarut sehingga pelayanan di desa itu tersendat karena hawa politik pilkades itu masih panas. Nah, mungkin itu yang difikirkan oleh Menteri Desa sehingga muncul wacana agar jabatan kepala desa bukan lagi 6 tahun tapi 9 tahun. Dan responnya selain PKB yang memang menjadi inisiator, juga disepakati oleh Presiden Jokowi, seperti saya membaca di media mainstream, media online demikian. Tapi bagaimana respon publik? Nah, respon publik juga ya sepertinya juga pro dan kontra. Yang kontra mengatakan bahwa jabatan 6 tahun itu sudah lama,
apalagi kalau kemudian 9 tahun. Ada juga yang mengatakan bahwa pilihan kepala desa 9 tahun itu juga mematikan demokrasi katanya. Mereka membandingkan jabatan politik dengan negara-negara yang sudah maju. Seharusnya menurut pengamat politik itu mengatakan bahwa jabatan ideal atau yang bagus itu kalau di negara-negara maju itu ya tidak kurang dari 3 tahun, tidak kurang dari 3 tahun. Ya memang ada benernya. Jadi menurut saya dengan posisi rentan waktu atau masa jabatan hanya 3 tahun, ini akan mengurangi money politik di tingkat desa. Kita tahu bahwa ini sepengalaman saya sebagai orang desa, dulu ketika masih belum ada dana desa, praktek money politik itu memang ada, tapi tidak sebesar ketika sudah ada dana desa. Jadi seolah-olah dana desa itu menjadi kue yang bakalan dinikmati oleh kepala desa, padahal bukan. Dana desa itu seharusnya ya diperuntukkan untuk desa oleh pemerintah pusat, tapi bukan untuk kepala desa dan keluarganya, tapi untuk masyarakat dan kesejahteraan warganya. Nah, itu mungkin disalahartikan sehingga menjadi perebutan dan rela untuk mengeluarkan kos politik yang tinggi, bahkan melebihi kos politik untuk sekelas pilihan DPRD kabupaten. Bayangkan, ya memang luar biasa. Selain soal gengsi ketika kalah, tensinya panas, juga ya saya tidak tahu apakah kue dana desa itu diibaratkan kue yang empuk untuk kemudian bisa dinikmati oleh kepala desa, atau mungkin seperti itu pandangan para calon kepala desa, saya tidak tahu. Tapi yang jelas semenjak ada dana desa ini, selain kemajuan desa itu sangat pesat, tapi juga diiringi dengan banyaknya kepala desa yang ditangkap karena kasus korupsi. Nah, ini memang dilema mana yang harus kita ikuti. Pro dan kontra juga sama-sama memiliki pendapat yang sama-sama kuat. Dan ya kita pasrahkan kepada mereka yang mungkin punya kapasitas atau punya cara pandang lebih daripada kita ya. Daripada kita harus mendengarkan ocehan netizen yang ya mereka rata-rata berkomentar itu tidak punya alasan yang jelas, dan mereka tidak punya argumentasi atau fakta-fakta bagaimana di lapangan. Tanpa melalui proses kajian, mereka kadang hanya mendengar katanya dari ini dan itu, atau sekedar membaca ulasan sepintas dari media sosial sehingga bisa menyimpulkan panjang lebar. Ya sebaiknya kita pasrahkan sajalah, daripada kita rumit-rumit. Kita pasrahkan kepada mereka yang punya punya kewenangan untuk merubah undang-undang, dan apakah masa jabatan kepala desa itu tetap menjadi 6 tahun atau 9 tahun, atau justru dikurangi menjadi 3 tahun. Ya kita lihat dan kita tunggu kabarnya bagaimana. Mari kita diskusikan di kolom komentar, silahkan. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.